Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan pelajari mengapa begitu banyak umat Islam yang mengakhiri doanya dengan suratul Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Bubar majelis Al-Fatihah, tutup doa Al-Fatihah. Ada apa dengan suratul Fatihah? Tidak diragukan suratul Fatihah merupakan ummul kitab, induk daripada Al-Quran. Kita pun dalam sholat hanya diwajibkan baca surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah, tidak sah sholat kita. Ini cukup membuktikan surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki keistimewaan dibanding surat-surat yang lain, meskipun semua surat adalah mulia. Fatihah. Dalam suatu kesempatan, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan beberapa ulama lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Teks hadisnya seperti ini. Qala bainama Jibrilu qaidun indan Nabi, saat malaikat Jibril duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Menarik sekali, Rasul Muhammad SAW yang menemani duduknya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril rindu dan ingin duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dalam duduk-duduk seperti itu, tiba-tiba malaikat Jibril sami'a naqidun min fawqih, mendengar suara dari atas kepalanya. Maka beliau pun menoleh ke arah atas. Farafa'a ra'sahu. Beliau mengangkat kepalanya ke atas, kemudian faqala, malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama'i futihal yaum. Ini ada satu pintu langit yang hari ini dibuka, lam yuftah qattu illal yaum, dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Jadi malaikat Jibril mengatakan, ini sekarang pintu langit ada yang dibuka ini. Dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Sejak diciptakan gak pernah dibuka. Setelah itu malaikat Jibril berkata, fanazala minhu malak. Dari pintu ini sekarang turun malaikat. Dari pintu ini sekarang turun malaikat. Faqala. Kemudian malaikat itu tiba-tiba sudah berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menceritakan, hadza malakun nazza ilal ard. Ini malaikat turun dari langit menuju bumi. Lewat pintu yang satu itu. Lam yanzil qattu illal yaum. Dan malaikat ini tidak pernah turun kemanapun kecuali hari ini. Baru pertama kali, perdana nih malaikat turun ke muka bumi dan langsung menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kepentingan malaikat ini? Sampai-sampai dia turun padahal dia nggak pernah turun kecuali baru hari itu. Kepentingannya tiada lain adalah fasallama. Maka malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW waqal, dan kemudian berkata, abshir binurain, berbahagialah wahai Nabi Muhammad SAW, karena engkau mendapatkan dua cahaya, utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang diberikan kepadamu dan tidak ada satu nabi pun sebelummu yang diberikan dua cahaya ini. Apakah itu? Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah, atau yang lebih kita kenal dengan Amanar Rasul. Kemudian malaikat berkata, lan taqra, tidaklah engkau membaca biharfin minhuma, satu huruf dari dua hal tersebut, dari Al-Fatihah maupun dari penutup surat Al-Baqarah yaitu Amanar Rasul, illa utitahu, kecuali apa yang menjadi keinginanmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mengherankan jika para ulama mengajak umat Islam untuk membaca surat Al-Fatihah, menutup majelisnya dengan surat Al-Fatihah, menutup doanya dengan surat Al-Fatihah. Karena Rasul sudah menyampaikan kepada kita semua bahwasannya kalau kita berdoa dan kita menutupnya dengan surat Al-Fatihah, maka Allah mengabulkan doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai amanah Rasul, para ulama mengatakan dalam suatu riwayat Rasul juga menjelaskan, kalau amanah Rasul ini dibaca di malam hari, maka mencukupi bagi orang bacanya. Mencukupi dari apa? Yang pertama, mencukupi dari sholat malam. Seandainya dia tidak sempat sholat malam, pahala dari membaca amanah Rasul ini dikatakan sudah mencukupi dari sholat malam. Kemudian juga mencukupi dari apa? Mencukupi dari syaitan. Sehingga malam itu dia tidak akan digoda atau diganggu oleh syaitan, karena Allah akan melindunginya. Karena itu mari kita ajak semua untuk mengamalkan suratul Fatihah. Maka tidak jadi masalah dan sangat bagus kalau dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.